ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang keenam daripada surat Al-Fatihah adalah ihdinas siratal mustaqim. Yang ketujuhnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terjemah daripada itu adalah tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim artinya tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka, sedang mereka itu bukan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula orang-orang yang sesat. Itu terjemahnya. Maksudnya adalah ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami ya Allah kepada jalan yang lurus, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, jelaskan dan terangkan bagi kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah jalannya orang-orang yang diberikan Allah nikmat kepada mereka, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat. Para muhibbin rahimakumullah, ayat yang keenam dari surat Al-Fatihah tadi, ihdinas siratal mustaqim, di situ mengandung pertama Allah Subhanahu wa taala mengajari kepada kita berdoa kepadanya. Dan pula Allah mengajarkan kepada kita apa yang paling utama kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ dijelaskan bahwa yang paling utama kita minta kepada Allah, yang paling penting kita mohon kepada Allah, petunjuk kepada jalan yang lurus. Itu yang Allah berikan pelajaran dalam ayat. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kepada kita untuk memohon kepadanya jalan yang lurus? Karena jalan yang lurus itulah jalan yang menyampaikan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jalan yang lurus itu sesuatu yang pasti baik bagi kita. Jadi Allah mengajari kita, kalau kita berdoa kepadanya, memohon kepadanya, mintalah yang pasti baik. Jangan memohon kepada Allah sesuatu yang belum tentu baik bagi kita. Minta kepada Allah, ya Allah, berikan kami hidayah kepada jalan-Mu yang lurus. Itu pasti baik. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan iman. Itu pasti baik. Ya Allah, berikanlah kami keyakinan yang benar-benar yakin. Itu pasti baik. Berikanlah kami ya Allah husnul khatimah. Itu pasti baik. Ya Allah, berikanlah kami surgamu nanti di hari kiamat. Itu pasti baik. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kepada kita, kalau minta kepada Allah, minta yang pasti kebaikannya. Jangan minta kepada Allah sesuatu yang belum pasti baik. Jangan memohon kepada Allah sesuatu yang belum pasti membawa kebaikan kepada kita, kecuali bersyarat permohonannya. Jangan sekali-kali minta kepada Allah, ya Allah luaskan bagiku rezeki yang halal. Jangan sekali-kali minta macam itu. Kenapa? Rezeki yang halal luas belum tentu baik kepada kita. Orang yang hidupnya miskin, taat kepada Allah,
begitu melimpah ruah harta akhirnya jadi orang yang sesat. Contoh nyata Sa'labah di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan minta ya Allah luaskanlah rezeki hamba, jangan, kecuali bersyarat. Ya Allah luaskanlah rezeki hamba seluas-luasnya jika itu membawa kebaikan kepada hamba. Buati itu, in kana khairan li, jika itu baik bagiku. Jangan hendak minta kedudukan atau jabatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang nang hendak pemilihan pembakal, ya Allah manangakan aku jadi pembakal, jangan. Pembakal belum tentu membawa kebaikan kepada dirinya. Jangan-jangan karena pembakal dia masuk penjara dalam dunia, di akhirat masuk neraka. Jangan hendak minta pembakal. Kalaupun hendak juga jadi pembakal, buati ya Allah jadikanlah hambamu ini pembakal di kampung ini jika itu membawa kebaikan kepadaku. Jangan hendak minta sihat kepada Allah, karena sihat belum tentu baik bagi kita. Banyak di antara kita begitu sakit tasbih kada sing pisahan di tangan, belengnya garing. Nah, tasbih di tangan. Sedikit Allah, sedikit Allah. Orang nang bila garing ini banyak berzikir, jangan hendak minta sihat baik garing. Kalaupun dia minta sihat juga ditambah, ya Allah sihatkanlah hambamu ini jika menambah kebaikan ketakwaan kepada Engkau. Jangan sekali-kali minta sesuatu yang belum tentu baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang belum punya keturunan, orang yang belum punya anak, jangan sekali-kali minta kepada Allah diberi keturunan. Kenapa? Anak belum tentu membawa kebaikan kepada kita. Banyak di akhirat diceritakan oleh Rasulullah, orang yang sudah nyata-nyata ke surga ditarik ke neraka karena anaknya. Kalaupun hendak minta anak, minta kepada Allah anak yang membawa kebaikan kepada kami. Kalau minta ilmu yang bermanfaat, nah silahkan, karena itu pasti baik, ilmu yang bermanfaat. Minta supaya rajin beramal ibadah kepada Allah, itu pasti baik. Nah, Allah di dalam ayat yang ke-6 surat Al-Fatihah ini mengajarkan kepada kita doa, dan sesuatu yang penting kita minta kepada Allah adalah siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jadi banyak kita contohkan hal-hal seperti tadi. Orang yang belum punya pasangan hidup, jangan hendak minta jodoh kepada Allah. Baik itu bini-bini, baik laki-laki nang merasa lambat dapat jodoh, jangan hendak minta jodoh kecuali itu membawa kebaikan bagi diri hamba. Jadi mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu yang pasti baik. Jalan yang lurus adalah sesuatu yang sangat luas maknanya. Termasuk agama Islam, itu jalan yang lurus. Rasulullah menyatakan yang maksudnya adalah umatku ini nanti akan terpecah belah, bercerai-berai sampai 73 golongan. Hanya satu yang masuk surga. Nah, yang satu itulah siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ilmu yang siratal mustaqim itu adalah ilmu yang membuat ibadah kita menjadi sah, yang membuat ibadah kita diterima oleh Allah, ilmu yang membuat kita takut kepada Allah, ilmu yang membuat kita cinta kepada Rasulullah dan keluarganya, ilmu yang membuat kita ini ma'rifat dengan Allah. Itulah ilmu yang siratal mustaqim, ilmu yang lurus. Ilmu
begitu mengaji malas sembahyang. Ini ilmu jalan yang bingkuk. Orang dahulunya ahli ibadah, dahulunya taat kepada Allah, begitu mengaji berguru karena bersembayangan lagi. Ini ilmu yang bingkuk, bukan ilmu yang diminta dalam siratal mustaqim. Ilmu yang siratal mustaqim itu ilmu yang menambah takut dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang siratal mustaqim itu adalah ibadah yang mudawamah, ibadah yang terus menerus dikerjakan. Itulah ibadah yang siratal mustaqim. Kalau kita hari ini membaca Quran, besok perai, besoknya baca Quran, besoknya perai, belang kambingan. Ini bukan ibadah siratal mustaqim. Ibadah yang siratal mustaqim, ibadah yang lurus sampai akhir hayatnya, terkandung dalam siratal mustaqim. Usaha yang lurus, usaha yang halal, usaha yang kadang mengganggu ibadah kepada Allah, usaha yang kadang mengganggu menuntut ilmu, usaha yang kadang mengganggu berbuat baik kepada orang, usaha yang kadang mengganggu silaturahmi. Itulah usaha yang lurus, usaha yang siratal mustaqim. Nah, jadi ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kepada kami jalan yang lurus, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Itu artinya ihdinas siratal mustaqim. Jadi kalau kita membaca ihdinas siratal mustaqim ini dalam sembahyang misalnya atau di luar sembahyang, itu hati kita mesti benar-benar berharap betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinkan betul bahwa ini permintaan kita yang sesungguhnya kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah wa'lamu anna Allah ta'ala la yastajibu du'aan min qalbin ghafil." Ud'ullah wa antum muqinun bil ijabah. Pertama engkau berdoa kepada Allah, kata Rasulullah, engkau mesti yakin bahwa itu dikabulkan Allah. Jadi begitu kita mengata ihdinas siratal mustaqim, kita yakin bahwa ini dikabulkan Allah. Yang kedua tadi sambungan hadis tadi, wa'lamu annallaha ta'ala la yastajibu du'aan min qalbin ghafil. Allah, ketahuilah olehmu, kata Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak memperkenankan, tidak menerima doa dari hati yang lalai. Ini artinya apa? Kalau kita berdoa tapi hati kita kada hadir bersama Allah, Allah kada akan mengabulkan doa kita. Allah kadang akan mengabulkan doa kalau hanya muntung kita yang minta tapi hati kada minta kepada Allah. Jadi ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah ke jalanmu yang lurus. Kita yakin itu dikabulkan dan bujur-bujur kita hati kita memohon kepada Allah tentang perlunya kita kepada jalan yang lurus tersebut.